Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu pimpinan perusahaan tercatat, investor, serta seluruh undangan pada hari kelima Public Expose Live 2021 ini. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan untuk mendukung dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan publik. Dengan kegiatan ini, diharapkan informasi kinerja dan operasional yang disampaikan perusahaan publik tidak terbatas kepada para pemegang sahamnya saja, namun dapat juga diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan perusahaan dalam acara ini dapat menjadi salah satu dasar bagi investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Format kegiatan dalam bentuk virtual diharapkan memperluas jangkauan dan cakupan kegiatan, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di berbagai belahan dunia. Dapat saya sampaikan pula, bagi investor yang ingin mengikuti RUPS perusahaan publik secara virtual, maka dapat menggunakan akses KSEI, kemudian memilih menu Easy. Akhir kata, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat serta kepercayaan Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus pasar modal Indonesia. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung or Wika Gedung is one of the companies under PT Wijaya Karya Persero, which is established in October 24, 2008. Our vision is acting as the chosen partner to creating space for better humans' life. And our mission to commit to keep customers' trust as a capital to face competitiveness to create high-quality products and services. Life caring, stakeholders engagement, good corporate governance, and business ethic practices. And innovation to increase growth and to create value. Wika Gedung is the best chosen partner to build building construction.
Throughout its corporate history, Wika Gedung has had satisfying track record, both experience and performance, that are profitable for shareholders. This is in line with the corporate's main target to be world-class building contractor. By positioning itself as a total solution contractor, Wika Gedung provides integrated construction services using advanced technology to give comprehensive construction work solution by upholding safety and quality. Wika Gedung has developed solutions and precast or prefab building through backward integration approach to strengthen supply chain or company core business. To develop forward integration business, Wika Gedung focuses on business development through property business towards investment and concession to gain from recurring income through concession scheme and BOT or build, operate, transfer. Has been succeeded in completing various projects, Wika Gedung has promising future business prospect. Those achievements are resulted from hard work of the whole corporate member that optimally contributed to guard customers' confidence and continual innovation. Therefore, the products meet and even above the expectation of the customers. In line with the company's motto, creating space for better humans' life. Wika Gedung has run its business for years and received various achievements. As a part of Wika Group that operates all over Indonesia, Wika Gedung is recognized and trusted as contractor in construction industry in Indonesia. The achievement of Wika Gedung from year to year has increased significantly. Wika Gedung has developed its business capacity through the initial public offering or IPO plan, as well as transforming as public company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Sesi pagi ini adalah Public Expose oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Sebagai informasi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode perdagangan WG yang bergerak di bidang konstruksi bangunan gedung sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Saya, Bayu Pramudito, akan menjadi moderator yang memandu jalannya acara pagi ini. Di hadapan Bapak dan Ibu telah hadir jajaran manajemen perseroan, yaitu yang kami hormati, Bapak Nariman Prasetyo selaku Direktur Utama Perseroan. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Selanjutnya yang kami hormati, Bapak Shailendra Ogan selaku Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini. Yang kami hormati Bapak Yulianto, selaku Direktur Quality, Health, Safety, Environment, dan Pemasaran. Selamat pagi Pak Yulianto. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini Pak. Kami hormati Bapak Bagus Trisetyana, selaku Direktur Operasi 1.
Selamat datang, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf selaku Direktur Operasi 2. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Lalu yang kami hormati Bapak Bobby Iman Setya selaku Corporate Secretary. Selamat pagi, Pak Bobby. Terima kasih atas waktunya pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa setelah sesi presentasi, akan ada sesi tanya-jawab. Kami persilakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskannya di feature Q&A pada Zoom. Kami sampaikan juga pada akhir sesi akan ada pengumuman dari Panitia Publix Live yang dapat diikuti dengan mengisi kuesioner melalui link yang sudah disediakan untuk meningkatkan kualitas dan layanan Publix Live di tahun depan. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai sesi presentasi oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Kepada Bapak Bobby Iman Setya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bayu serta kepada tim Bursa Efek yang sudah mengundang kami mengikuti acara Public Expose Live 2021. Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat mengikuti rangkaian acara yang sudah disusun oleh IDX. Baik, pada slide pertama, seperti yang Bapak Ibu investor, calon investor maupun yang hadir di acara Publix ini, Wika Gedung merupakan perusahaan konstruksi bangunan gedung sebagai core bisnisnya, di mana kita mempunyai backward strategy di bidang offsite konstruksi juga sebagai pensupport untuk supply chain, yaitu pada bidang precast dan modular. Kemudian untuk di forward strategy kita juga masuk ke dunia konsesi untuk memperkuat dari sisi recurring income. Kita di situ masuk dalam skema KPBU, masuk ke dalam dunia off-taker, serta kerjasama dengan pemerintah maupun dengan badan usaha milik negara. Berikut merupakan wilayah operasi perseroan yang terbagi atas 3. Untuk di wilayah konstruksi 1, areanya Jabodetabek plus Banten, serta untuk wilayah konstruksi 2, area Jatim, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua, dan yang wilayah konstruksi 3 adalah Sumatera, Kalimantan, Jabar, daerah istimewa Yogyakarta. Dan berikut merupakan diferensiasi atas grup yang ada di Wika. Dan sebagaimana kita ketahui adalah Wika Gedung ini merupakan perusahaan yang mempunyai spesialisasi di bidang konstruksi untuk bangunan gedung bertingkat. Itu yang membedakan kami dengan Wika Group lainnya, dan kami memilih untuk bisa menjalankannya dengan metode monthly progress payment, serta kami tidak memiliki lahan dalamnya. Next. Ini merupakan transformasi bisnis WG, di mana sudah sekitar hampir 13 tahun kami berjalan. Transformasi yang sudah ada terasa, yaitu di tahun 2014 kita sudah mulai masuk ke diversifikasi bisnis properti, yang saat ini bisnisnya sudah menjadi konsesi. Kemudian di tahun 2017 kami juga sudah menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di BEI, serta untuk projection kita ke tahun 2023 nanti harapannya kita bisa menjadi perusahaan konstruksi kelas dunia yang memiliki kualitas yang sangat baik. Next. Dalam 13 tahun kita berkarya, WG kurang lebih telah menjalankan konstruksi atau berhasil melakukan konstruksi sebanyak 300 proyek dengan nilai kontrak mencapai lebih dari 42 triliun. Next. Dari kepemilikan saham sendiri, majority kita masih dimiliki oleh Wika Holding sebesar 69,3%, serta ada Wika Kokar juga 0,7%, dan juga dari publik
sebesar 26,6 serta publik asing sebesar 3,41%. Next. Kami juga memiliki anak perusahaan serta asosiasi, di mana untuk anak perusahaan kita memiliki Wika Pracetak Gedung yang berkolaborasi atau berafiliasi dengan anak usaha Wika lainnya yaitu Wika Beton, dan kita di situ memiliki 51% penyertaan. Serta kita juga memiliki anak usaha Wika Solusi Proklamasi. Di situ kita memiliki 90% penyertaan. Untuk asosiasi sendiri kita memiliki saham di anak usaha Wika Holding lainnya yaitu Wika Bitumen sebesar 1%, serta kita memiliki asosiasi dengan Patra Jasa serta anak usaha Wika lainnya di Wika Realty yaitu PWR sebesar 10%. Next. Di tahun 2021 WG memiliki strategi untuk menghadapi tantangan yang semakin besar di masa pandemi ini, dan untuk lebih jelas insight dan overview yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian, berikut paparan dari Pak Dirut WG Bapak Nariman Prasetyo bagaimana strategi perseroan untuk menghadapi kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi di tahun 2021. Untuk waktunya dipersilakan Bapak Nariman bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi, Pak Moderator, Pak Bayu Pramudityo, kemudian Bapak Ibu investor yang kami hormati. Salam sehat semuanya. Yang disampaikan oleh Pak Bobi dari sektor tadi, kalau dilihat dari strategi perseroan 2021 ini sebetulnya kami semakin meningkatkan dari strategi tahun sebelumnya, karena lebih utama lagi pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini, kita harus pandai-pandai melaksanakan dan mengeksekusi strategi perusahaan. Jadi pada tahun 2020 laba Wika Gedung itu merosot atau hanya tercapai 34% dari laba sebelumnya di tahun 2019 yang kita bisa mencapai 456 miliar. Dengan pencapaian 34% ini untuk unit konstruksi udah cukup excellent, karena semua unit bisnis di konstruksi ini untuk mencapai 20% rata-rata masih kesulitan. Wika Gedung mencapai 34%-nya. Kemudian kita akan melaksanakan di tahun 2021 ini target dari rencana kami minimal akan kami capai laba di Desember tahun 2021 ini 232 miliar. Artinya kami coba untuk bergerak tumbuh dan naik lagi kurang lebih separuhnya, 50% dari tahun 2020. Ini strategi yang kami lakukan menunjukkan bahwa kami akan meningkatkan kembali untuk bangun di tahun 2021 dan ke depan dalam masa pandemi ini. Strategi di sini yang kita utamakan, yang pertama dari pemberi kerja atau owner-owner yang akan kami sasar, ini kami utamakan dari pemerintah dan BUMN atau semua owner dan proyek yang kira-kira memiliki finansialnya yang cukup kuat, sehingga untuk potensi gagal bayar terhadap Wika Gedung bisa kita mitigasi sejak awal. Dan yang kedua, kita sangat selektif sekali terhadap cash flow. Proyek-proyek yang berjalan ini harus kita jaga cash flow operasi utamanya, sehingga perusahaan dalam melaksanakan operasinya cash flow-nya tidak terganggu. Kemudian kalau lihat di strategi ketiga ini masalah optimalisasi skill dan knowledge pada teknologi BIM yang di semua proyek saat ini mandatory. Kalau kita gunakan BIM hasilnya akan lebih efektif, maksimal, dan sangat efisien. Ini sudah banyak yang kita lakukan di proyek-proyek Wika Gedung dengan teknologi ini. Yang keempat, sesuai dengan roadmap Wika Gedung,
Jadi peluang proyek ini juga bisa menggunakan hasil-hasil dari unit backward maupun forward, terutama di modular dan precast. Jadi modular dan precast ini cukup luar biasa. Di tahun 2021 ini ada beberapa omset kontrak baru dan laba yang didapat dari unit bisnis backward kita ini, kontribusi dari modular itu lebih kurang 18% dari omset kontrak yang didapat oleh Wika Gedung. Ini sebuah strategi yang sebelumnya kita siapkan dan bisa dieksekusi di tahun 2021. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting, ini mengenai rasio perputaran piutang. Jadi perusahaan untuk menghindari cost of run yang tidak baik untuk operasi, rasio perputaran piutang ini kita sudah membuat beberapa strategi secara detail yang dikerjakan oleh tim manajemen keuangannya Wika Gedung. Di sisi lain, strategi Wika Gedung berusia 13 tahun, tadi di depan sudah disampaikan berapa jumlah proyek, kemudian berapa total nilai proyek yang cukup tinggi juga, padahal usia Wika Gedung baru masuk tahun ke-13. Dan strategi yang paling utama untuk semua aset dan sumber daya Wika Gedung ini, kita sudah sepakat bahwa kualitas produk yang menjadi requirement dari pemberi kerja, tenaga profesional, kemudian reputasi dan performance korporasi yang harus baik, karena ini akan menentukan bagaimana kita masuk pasar konstruksi ini dapat tumbuh yang berkelanjutan. Ini sudah mandatori bahwa strategi yang barusan ini sudah menjadikan legacy buat Wika Gedung ke depan, dan strategi ini akan dijaga improvement karena Wika Gedung ini saat ini sudah mempunyai sumber daya kurang lebih antara 75% ini sudah ditangani oleh kelompok milenial, dan kita tahu kelompok milenial ini kelompok yang kadang-kadang energinya sangat berlebih, sehingga ini peluang baik sekali buat Wika Gedung untuk mengembangkan korporasi ke depan. Bagaimana strategi ini tetap harus dijaga, terutama mengenai skill, knowledge, dan tenaga profesional, supaya reputasi dan performance-nya Wika Gedung tetap bisa baik. Saya rasa secara global strategi perseroan ini, saya menyampaikan resume dan beberapa kata kunci yang sedang dilakukan oleh Wika Gedung. Mudah-mudahan masa pandemi dan pembelajaran masa pandemi di tahun 2020 ini sudah cukup untuk bisa kita lanjutkan dengan baik untuk menjaga pertumbuhan perusahaan tahun 2021 dan rencana jangka panjang ke depan PT Wika Gedung. Kalau dilihat dari angka-angka, nanti detailnya akan bisa dijelaskan oleh direksi yang lain, terutama dari Direktur Keuangan. Bagaimana kita punya kontrak baru di tahun ini ya. Jadi dalam semester 1 atau sampai dengan bulan Agustus, ini kontrak baru kita sudah naik dibandingkan kontrak baru yang didapat secara year on year pada bulan yang sama di tahun yang lalu. Dengan tahun lalu kontrak baru kita sudah naik 18%. Kemudian kita juga punya carryover yang cukup besar, sehingga kita di tahun 2021 dan lompat ke carryover tahun 2022 masih cukup untuk memenuhi target-target yang ditentukan baik dari sisi penjualan ataupun laba bersih ke depan. Kira-kira itu Pak Bobi dan Pak Moderator serta Bapak Ibu yang terhormat, para investor. Sekali lagi mudah-mudahan Wika Gedung ini target-target minimal dapat dilampaui dan kita tetap dengan effort yang maksimal supaya target ini bisa
melampaui dari yang direncanakan, dan kita kalau bisa melampaui dari yang direncanakan itu karena memang berkat effort kita di Wika Gedung untuk bisa menjaga korporasi ini tumbuh. Terima kasih Pak Bobi, Pak Moderator, dan Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka kondisi perusahaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Dirut. Jadi setelah Bapak Dirut menyampaikan tadi, mungkin sedikit summary saja dari slide yang sudah ada tadi. 34% 34 proyek yang sudah kita dapatkan di kontrak baru ini, 44%-nya itu dari modular. Jadi sudah terbukti atas tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirut, strategi nomor 4, kita masuk ke skill knowledge dan fokus kepada modular sudah ada di sini secara faktual. Kemudian kalau dari sisi nilai sebesar total yang kami dapatkan untuk kontrak barunya itu adalah sekitar 1,6 triliun, 18% itu juga dari modular. Jadi sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh next. Berikut adalah update target atas perusahaan per Agustus 2021, yaitu capaian order book saat ini mencapai 12,656 triliun dengan carry over sebesar 11,018 triliun, dan yang bisa kita lihat di paling bawah adalah pencapaian laba kita saat ini sudah mencapai 101 miliar dari target kurang lebih 232 miliar. Next. Berikut merupakan breakdown atas proyek-proyek yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirut. Mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Dengan nilai tadi sekitar 1,6 triliun. Next. Ini juga kontrak barunya dari komersial, public, facilities, office, serta dari residensial. Yang mendominasi adalah dari sisi public facility. Next. Berikut adalah merupakan bentuk atas keberhasilan kami dalam mengerjakan proyek-proyek rumah sakit, dan ini merupakan penghargaan dari MURI atas dibangunnya rumah sakit COVID yang waktu tahun 2020 dikerjakan oleh kami dengan total yang kami kerjakan untuk rumah sakit sekitar 14 proyek dengan total nilai juga kurang lebih 900 miliar. Di sini mungkin akan dijelaskan detail terkait MURI di modular serta proyek-proyek rumah sakit yang didapat oleh WG, insight-nya seperti apa, overview seperti apa. Untuk itu kita dengarkan penjelasan dari Direktur Operasi 1 kita, Bapak Bagus Trisetiana, untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan waktunya Bapak Bagus. Terima kasih Pak Bobi, yang saya hormati dan sangat saya banggakan Pak Moderator, Pak Bayu, Bapak Ibu investor, dan juga Bapak Ibu yang telah tergabung dalam link online ini. Modular ini adalah salah satu produk dari Wika Gedung yang lahir di tahun 2018. Kita inisiasi di tahun 2018 dan tahun 2019 sudah kita patenkan Bapak Ibu sekalian di Kemenkum. Jadi sudah menjadi hak patennya Wika Gedung. Seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi, suatu kebanggaan bagi Wika Gedung bahwa apa yang kita rintis dalam produk modular ini sudah mendapatkan apresiasi dari seluruh pemberi tugas, dan juga terbukti kita juga sudah mendapatkan MURI, rekor MURI ya. Ada 2 yang saat ini sudah kita dapatkan terkait dengan produk modular kita ini, yaitu pada saat kita pelaksanaan alih fungsi rumah sakit BUMN menjadi rumah sakit COVID-19 tercepat.
dan pelaksana pembangunan rumah sakit BUMN rujukan COVID-19 modular dengan ruang inap terbanyak. Ini ada di proyek kita di Simpruk, RSPJ saat itu ya. Meskipun kita juga sudah diberikan kepercayaan oleh pemberi tugas untuk membangun rumah sakit modular yang lain. Nah, ini suatu modal yang sangat besar buat WG agar kita tetap mampu bersaing di pasar gedung, terutama di modular ini. Modular ini kelebihannya adalah, salah satunya adalah dia cepat dan sangat mudah untuk dilakukan suatu perubahan-perubahan. Quality jelas sangat terjamin karena kita produksi di pabrik. Kira-kira itu Pak Bobi, mungkin bisa kita lihat sepintas pemutaran video portofolio rumah sakit modular yang dikerjakan oleh Wika Gedung sampai dengan saat ini. Silakan Pak Bobi, videonya. Baik Pak. Kita patut berbangga kepada Patra Jasa dan Wika Gedung bahwa semua ini diselesaikan dengan sangat baik dan kualitas gedungnya juga baik dan sangat lengkap dan juga komitmen waktunya yang luar biasa. Terima kasih Pak Bobi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi sekilas video bagaimana kita Wika Gedung mengoptimalkan pasar modular kita. Dan
Pemberi tugas sudah menyatakan tadi, kalau video kita simak di akhir video tadi, salah satu pemberi tugas kita di proyek Rumah Sakit Modular Tanjung Duren sangat appreciate terhadap produk Wika Gedung. Komitmen terhadap waktu maupun kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Ini adalah pabrik kita khusus untuk memproduksi modular. Kapasitas pabrik kita ini 40 modular per hari. Dan saat ini kita tingkatkan terus dalam program peningkatan pabrik, kapasitas pabrik, mengingat permintaan dari pasar yang meningkat dan juga target kita di pasar modular ini yang akan selalu kita tingkatkan ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, bahwa modular ini ternyata memberikan revenue dan profitabilitas yang sangat baik. Kita akan tingkatkan menjadi 60-80 modul per hari. Nah, optimalisasi dari industri modular WG ini dengan salah satunya yaitu dengan off-site construction atau prefabrication, pre-assembling, volumetric construction, yaitu terdiri atas fabrikasi di mana seluruh komponen dari modular ini kita fabrikasi di workshop. Kemudian pre-assembly, setelah difabrikasi kita akan assembly di pabrik kita yang menjadi sebuah modul yang nanti mudah untuk dimobilisasi, ditransportasi menuju construction site-nya. Saat ini kita juga selalu terus berinovasi mengembangkan produk modular kita ini sesuai dengan pemberi pasar, permintaan dari pemberi tugas. Yang kita lihat salah satu produk-produk modular adalah untuk pop-up store. Ini kita lihat ini adalah di lokasi Halal Park Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini jumlah modulnya kita buat 70 modul. Ini tentunya mendorong pertumbuhan UMKM, di mana ownernya saat itu adalah Angkasa Pura. Dan ini akan kita buat di banyak tempat lagi, di rest area, di perkampusan juga. Ini kalau kita lihat adalah pada saat Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina saat meresmikan Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren. Ini menjadi salah satu bukti bahwa modular selalu akan diinginkan oleh pasar. Ini berikutnya adalah saat Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Agama meresmikan Rumah Sakit Asrama Haji. Di sini modular menjadi suatu dorongan bagi WG untuk mendapatkan kepercayaan mengubah fungsi asrama haji menjadi rumah sakit. Ini slide kita lihat adalah rumah sakit COVID di Lamongan yang kita bangun di Jawa Timur. Sama, ini juga waktu yang kita kerjakan untuk membuat rumah sakit ini juga sangat singkat. Berikutnya ini adalah rumah sakit RSPJ. Kita di situ kerjakan di 90 bed dengan 132 modul, sama fasilitas rumah sakit untuk COVID juga. Berikutnya Pak Bobi, ini kita lihat adalah rumah sakit Simpruk. Ini juga rumah sakit untuk COVID yang kita buat tadi tahun 2020. Jumlah bednya ada 300 bed dengan 544 modul modular. Ada rumah sakit COVID Galang. Ini ada rumah sakit modular yang pertama kita buat oleh WG ya. Selanjutnya ada rumah sakit RSPJ, rumah sakit Simpruk, dan terakhir adalah rumah sakit Tanjung Duren. Jadi ini rumah sakit COVID pertama dari Kementerian PUPR yang menginspirasi dan memotivasi pemberi tugas lain untuk memberikan kepercayaan kepada WG untuk membuat rumah sakit yang lain.
Nah, produk modular WG yang sudah kita patenkan ini menjadi salah satu unggulan daya saing WG. Kami terus melakukan inovasi agar modular WG tetap menjadi leading dan pionir, serta mampu memenuhi kebutuhan pemberi tugas dan menghasilkan profit yang baik bagi korporasi. Sasaran kita tetap rumah sakit, office, dormitory, untuk menunjang pariwisata, commercial space, working space, top-up store. Ini yang akan kita sasar, baik domestik dari ujung timur maupun sampai dengan ujung barat Indonesia, yang akan tetap kita jadikan menjadi unggulan Wika Gedung. Demikian Pak Bobi yang bisa saya sampaikan sekilas terkait dengan produk modular Wika Gedung. Baik, terima kasih Pak Bagus atas penjelasannya terkait dengan modular, portfolionya apa saja sudah dijelaskan secara detail tadi di bidang rumah sakit. Berikutnya untuk mengingat waktu mungkin kita masuk ke backward strategi kita yang kedua, yaitu di area precast. Untuk selanjutnya dipersilakan Direktur Operasi 2, Bapak Yusuf, untuk bisa mengenalkan lebih dalam lagi terkait dengan teknologi yang ada di precast Wika Gedung. Dipersilakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Ibu investor, serta Bapak moderator, Pak Bayu. Saya akan menjelaskan salah satu dari anak usaha Wika Gedung, yaitu Wika Pracetak Gedung atau yang disebut WPG. Produk-produk WPG apa saja yang sudah dibuat, baik itu yang on progress maupun yang sudah pernah dikerjakan, dan apa saja keunggulan dan kenapa kita memakai produk-produk precast. Yang pertama, dari sisi kecepatan, produk precast ini akan 30% lebih cepat dari konvensional, serta secara kualitas akan lebih bagus karena komponen pracetak ini dibuat di pabrik dengan yang ketat. Terus untuk stabil dan ekonomis Pak, ya, serta efektif dan efisien dan ramah lingkungan. Karena kalau dibandingkan secara konvensional, precast ini lebih, tadi kami sampaikan, lebih cepat dan terutama ramah lingkungan pada daerah-daerah pekerjaan yang berpenduduk padat di perkotaan, terutama gedung-gedung tinggi ya. Untuk komponen apa saja yang dihasilkan oleh WPG, kita sudah bagi beberapa produk, baik itu untuk landed, untuk perumahan. Kami juga bergerak di komponen-komponen perumahan, rumah susun, high-rise juga, baik dari sisi struktur utamanya, skat panel antar ruangan, serta penutup fasad kulit luar. Kami juga memproduk untuk kebutuhan pada bangunan-bangunan high-rise building. Kami juga mempunyai produk keunggulan kubikel ya, atau toilet, dan pernah kami kerjakan di apartemen juga. Ini mempercepat dan memperkecil defek pada pekerjaan-pekerjaan yang cukup lama dan rumit di toilet ya, di sebuah apartemen yang tentunya pembuatannya secara tipikal. Bapak Ibu, tadi kami sampaikan bahwa produk WPG yang on progress dan sedang dikerjakan akan kami beberapa rumah dari produk untuk APL, Agung Podomoro Lens. Kita lengkap mulai dari struktur kolom, balok, penyekat dinding luar. Nah, ini dari sisi kecepatan kita bisa membuat rumah itu 7 hari dari awal sampai berdiri bangunan.
serta ditambah 3-4 hari untuk menyelesaikan finishingnya. Percepatan dari produk-produk ini secara massal dan tipikal sangat dibutuhkan, ya, karena beberapa komponen sudah disiapkan. Begitu pula untuk low rise, ya, di rumah susun maupun gedung-gedung yang 3-4 lantai, kami juga sudah mengerjakan dan sedang dalam on progress yang di rumah dinas TNI yang sekarang kita kerjakan. Untuk high-rise building kita juga cukup banyak, baik di internal Wika Gedung maupun yang dikerjakan oleh kontraktor lain. Kita juga sudah menjual produk ini ke kontraktor lain, ya, berupa teknologi precast kolom, balok maupun HCS, di mana beberapa gedung sudah kami hasilkan, seperti yang di gedung Distrik, gedung Mandiri University, ya. Ini yang cukup menarik adalah dari sisi fasadnya. Jadi produk fasad pun tidak hanya melulu pakai beton dan flat begitu, tapi sudah bisa di finish di bawah, tinggal dipasang. Nah, ini beberapa keunggulan yang dari sisi arsitektural produk WPG ini bisa mengikuti dan update terus, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dari fungsi bangunan. Mohon izin Pak Yusuf, mungkin bisa agak dipercepat karena ya, waktu sudah yang terakhir adalah produk-produk untuk bangunan-bangunan industri, ya. Ya, kami sudah melakukan juga baik dari sisi konstruksi kombinasi maupun dari sisi bentang-bentang lebar. Saya kira itu penjelasan untuk Wika Pracetak Gedung, dan kami terus akan berinovasi mengembangkan teknologi ini sesuai dengan tuntutan dari bangunan-bangunan yang sekarang sedang kami rintis untuk kami peroleh. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasan terkait dengan precast. Selanjutnya kita masuk ke area yang menjadi strateginya Wika Gedung di tahun 2021, yaitu adalah masuk ke dalam area BIM. Untuk itu dipersilakan Bapak Yulianto bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian untuk terkait BIM ini. Dipersilakan Pak Yulianto. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi BIM ini adalah sebagaimana tadi ditegaskan Pak Dirut kami di awal, bahwa ada salah satu dari strategi. Jadi penerapan optimalisasi teknologi BIM ini akan memaksimalkan efektif waktu, kemudian juga dari sisi biaya secara jangka panjang akan mendapatkan efisiensi. Di samping itu juga nilai lebih atau keunggulan dari penilaian dari tingkat owner, karena ada beberapa hal yang ingin nanti juga bisa saya jelaskan bagi owner ini mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga dengan adanya BIM ini. Baik, mungkin saya jelaskan bagaimana BIM ini implementasi BIM, ya. Jadi secara implementasi BIM ini saat ini kami sudah mendapatkan sertifikasi internasional. Yang kita dapatkan adalah ISO 19650. Dan ini salah satunya adalah terbukti di Stadion JIS, yang stadion terbesar di kita, yang kemarin sudah diangkat secara rangka atapnya, itu adalah salah satu produk BIM kita. Strategi bisnis tadi yang dijelaskan Pak Dirut tadi dengan BIM tadi, maka salah satu implementasi yang sudah menghasilkan juga produk-produk adalah satu moduler dan juga WPG. Jadi kecepatan produk baik di moduler maupun di WPG tadi secara desain atau dari sisi perencanaan adalah juga melalui proses di BIM. Jadi kalau dijelaskan di sini kita sudah ada total 17 proyek senilai hampir 5,6 triliun yang sudah menggunakan BIM, ya.
Kemudian untuk yang apa yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya, bahwa dengan adanya BIM ini kita salah satunya adalah di proses pelelangan pun tender dari PUPR juga sudah banyak mensyaratkan adanya BIM. Ini juga salah satu poin kita masuk yang secara IG-nya kita sudah jelas kita masuk. Dan keduanya adalah kita sudah masuk ke level 2, jadi level 1, level 2. Dan kita sekarang saat ini untuk pengembangan ke depan juga sudah akan masuk ke level 3. Itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya ya. Salah satu yang sudah kita lakukan juga adalah dengan adanya BIM ini kita juga kerjasama dengan 1 owner, 2 konsultan, yang ketiganya juga dengan para vendor karena supaya secara supply chain-nya ini sangat mendukung untuk tadi didapatkan efisiensi juga dan kecepatan secara waktu. Saya kira itu Pak Bobi dari BIM. Prinsipnya keunggulan di Wika Gedung ini salah satunya adalah dengan penerapan BIM ini maka pertumbuhan bisnis Wika Gedung ini dari segala sisi teknologi nanti kita akan menjadi unggul gitu ya, jadi inovasi. Yang keduanya perlu saya sampaikan di samping teknologi juga dari sisi kompetensi dari sumber daya yang ada di kita sangat sangat kompeten untuk bisa menjalankan atau menjalankan teknologi BIM ini. Baik. Saya kira demikian untuk memperjelas bahwa strategi BIM ini adalah bagian penting untuk pertumbuhan di Wika Gedung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Ogan selaku Direktur Keuangan Human Capital dan Manris untuk menjelaskan terkait dengan financial highlight. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah kita tayangkan, seperti apa sebenarnya kondisi sampai dengan pencapaian Wika di second quarter sampai dengan Juni 2021, di mana di 2021 ini sampai dengan Juni order book kita ini kita diproyeksikan sampai dengan akhir tahun itu di 15,5 dan penjualan kita di 2,84 triliun dan kita memproyeksikan laba bersih 22. Sementara untuk resultnya kita di Juni 2021 pada saat ini kita sudah mencapai di laba bersih di 101 dengan penjualan JO-nya 1,3 triliun dan penjualan di revenue di JO-nya di non JO-nya di 587 miliar. Ini kondisi kita pencapaian di Juni 2021. Sementara di cash flow kita memang di kondisi kita di 2021 sampai dengan Juni arus kas operasi kita masih negatif di 942, tapi kami masih punya keyakinan bahwa sampai dengan kita forecastkan di akhir Desember 2021 kita masih bisa memberikan kas operasi positif. Sebagai gambaran Bapak bahwa di 2019 hampir sama year on year-nya kita di minus 1,4 triliun, tapi di akhir 2019 kita masih bisa next, izin, Pak. Saya teruskan. Karena keterbatasan waktu, apa bisa kita langsung ke sesi Q&A, Pak? Mohon maaf. Pak Bayu, waktu sudah habiskah? Iya, Pak. Baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak-Bapak dari manajemen PT Wika Gedung. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Kita harus langsung loncat ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kita terima dari fitur Q&A pada Zoom. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Sofian Go. Bagaimana cara WG memperbaiki atau menagih piutang usaha yang lewat jatuh tempo atau semakin membengkak yang akhirnya memberatkan cash flow? Baik, Mas. Silakan. Saya bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Baik, saya bisa langsung izin Pak
Nariman, Pak Dirut untuk. Jadi memang kami punya strategi, ada dua yang kita lakukan adalah untuk proyek yang sedang berjalan dan proyek yang memang mempunyai piutang dengan usia piutang yang cukup lama. Jadi kalau untuk proyek yang berjalan kita menjaga rasio piutangnya di mana untuk terutama proyek-proyek yang sifatnya owner swasta, kami menjaga rasio piutangnya dulu supaya tidak terjadi penambahan umur piutang yang cukup lama sehingga persuasifnya adalah menyimbangkan antara produksi dengan piutang dan cash flow yang kami terima. Ini pertama yang untuk proyek yang berjalan. Sementara beberapa proyek yang memang sudah terkategori punya usia piutang yang cukup lama, kami berstrategi satu adalah dengan persuasif, yang kedua kami melakukan secara legal aspek dan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah di kejaksaan, juga BPK yang kami coba kerjasama bagaimana untuk mempercepat pencairan piutang yang sudah cukup lama ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bapak Zaki. Apa peranan Wika terhadap pembangunan ibu kota baru? Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak penanya yang kedua, Pak Bayu. Kita tidak berandai-andai, tapi seandainya program ibu kota baru itu dieksekusi, saya rasa Wika Gedung sudah lebih siap. Tadi yang kami sampaikan strateginya, bahkan di backwardnya Wika Gedung untuk modular dan precast gedung, ada pekerjaan landed, low ataupun high res, ini beberapa precast komponen gedung ini bisa dilaksanakan secara cepat. Jadi modular itu ada yang dari sandwich panel, tapi ada yang dari beton atau di precast gedung. Ini backwardnya untuk Wika Gedung. Ini akan kita siapkan karena backlog pekerjaan atau perumahan yang ada di kebutuhan nasional ini pun masih banyak, dan ini adalah peluang untuk Wika Gedung, dan kami sudah siap untuk menyambut bagaimana percepatan itu bisa dilaksanakan oleh Wika Gedung. Kira-kira gitu Pak Bayu. Jadi seandainya dieksekusi untuk ibu kota ini, Wika Gedung yang punya core bisnisnya di building construction tapi mempunyai perkuatan backward yang sangat dominan dan sangat menentukan untuk percepatan maupun kualitas dan jadwal yang diperlukan. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mohon izin mungkin menambahkan sedikit dari Pak Dirut tadi. Jadi kita juga punya potensi untuk memperkuat dari sisi peluang di KPBU. Jadi memang pemerintah nanti kan kalau kita lihat perencanaannya ada yang sifatnya APBN, ada juga KPBU. Kami sebagai Wika Gedung ini juga punya kemampuan untuk konsep yang KPBU, dan itu sudah kita coba simulasi beberapa yang akan kita tangani kalau itu berjalan. Terima kasih, Mbak Nami. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir masih berhubungan dengan ibu kota baru dari Michael Octavianus. Apakah perusahaan ada kontribusi terhadap proyek data center ataupun proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia? Kang, persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dengan sistem manajemen Wika Gedung juga sudah sangat siap untuk data proyek-proyek yang sifatnya data center. Bahkan untuk saat ini pun kita sudah banyak melakukan sifatnya yang dengan perbankan maupun dengan bandara maupun dengan sebenarnya juga dengan stadion pun juga ada yang namanya data center juga ya. Artinya kesiapan dari sisi teknologi, kesiapan dari sistem manajemen, kesiapan dari sisi human capital kita, kesiapan kita dengan para vendor spesialis maupun dengan para owner yang terkait, insya Allah kita juga sudah siap untuk menangani proyek-proyek yang data center. Dan memang untuk kebutuhan ke depan salah satu pertumbuhan atau proyek potensial adalah di proyek data center. Itu kami sangat siap untuk bisa menangani hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, dengan telah dijawabnya pertanyaan terakhir, kami akhiri sesi tanya jawab dalam Public Expose Live pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu,
Sebagai informasi, PT Wika Gedung telah menyiapkan door prize tambahan berupa saldo e-wallet senilai Rp300.000 untuk tiap pemenang yang akan dibagikan untuk beberapa penanya terbaik. Maka kami ucapkan selamat kepada Bapak Michael Octavianus, Bapak Zaki, dan Bapak Sofian Go karena telah terpilih sebagai pemenang dengan pertanyaan terbaik. Pada para pemenang, kami persilakan untuk menghubungi panitia dengan mengirimkan email ke investorrelations@wikagedung.id. Sekali lagi, Bapak Zaki, Bapak Sofian Go, dan Bapak Michael Octavianus, silakan menghubungi panitia dengan mengirimkan email ke investorrelations@wikagedung.id untuk konfirmasi penerimaan hadiah. Selain itu, kami ingatkan juga bahwa dari panitia Pubex Live telah menyiapkan door prize juga di akhir sesi ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta, silakan mengisi link webinar yang telah dibagikan. Ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas layanan Pubex Live di tahun depan. Proses undian nanti akan dilakukan sepenuhnya oleh panitia. Selanjutnya, untuk menutup sesi public expose ini, kami persilakan dari manajemen perseroan untuk dapat memberikan closing statement. Kepada Bapak Bobi Iman Setya, selaku Corporate Secretary, waktu dan tempatnya kami persilakan. Untuk closing statement akan disampaikan oleh Bapak Dirut. Untuk itu waktu dipersilakan Bapak Dirut untuk bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Bobi. Closing statement dari Wika Gedung, khususnya kepada Bapak Ibu para investor, kami yakinkan Bapak Ibu memegang investasi di perusahaan yang fundamentalnya cukup baik, khususnya untuk menyelesaikan proyeksi di tahun 2021 pada bulan Desember nanti. Insya Allah silahkan dicatat apa yang target kami 2021 pada bulan Desember ini akan kami capai. Kemudian untuk lompatan-lompatan ke depan, khususnya yang tadi disampaikan dari kata kunci seandainya ada ibu kota baru, kami punya bisnis di backward dan forward. Yang tadi forward sudah dilengkapi bagaimana kami mempunyai investasi dan program-program atau skema KPBU. Sehingga core bisnis kami akan lebih kuat dengan adanya backward dan forward untuk melaksanakan bisnis ke depan. Terima kasih kesempatan ini, mudah-mudahan closing meeting ini justru membawa ruh bahwa Wika Gedung ini bisa menyampaikan fundamental perusahaan yang cukup baik. Baik, terima kasih banyak Pak. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih pihak manajemen dan juga seluruh peserta yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia.